Hilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Feriawan Rusli. Pada video kali ini saya akan membawakan materi tentang referensi. Nah, sebelum kita masuk pada materi referensi itu, terlebih dahulu kita perlu mengetahui apa sih pengertian dari referensi ini. Nah, referensi itu adalah sebuah istilah berasal dari bahasa Belanda yang berarti resentie, yang berarti kupasan atau pembahasan. Nah, resensi adalah ulasan atau penilaian yang menyajikan tentang sebuah hasil dengan menyajikan kualitas yang terkait dengan keunggulan maupun kekurangan sebuah buku. Nah, menilai berarti itu mengulas, mempertimbangkan, mengkritik, dan menunjukkan kelebihan-kelebihan serta kekurangan-kekurangan buku dengan penuh tanggung jawab. Nah, apa sih artinya? Nah, artinya itu adalah penilaian yang disampaikannya dengan disertai dengan landasan dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada kamus sinonim bahasa Indonesia disebutkan bahwa resensi adalah pertimbangan, pembicaraan, atau ulasan buku. Akhir-akhir ini, resensi buku lebih dikenal dengan istilah timbangan buku. Dalam menulis resensi, harus bertolak dari tujuan resensi itu sendiri. Nah, yaitu membantu para pembaca perlu tidaknya membaca sebuah buku tertentu. Pertimbangan buku diberikan menyesuaikan pertimbangan tersebut dengan selera pembaca. Resensi tidak hanya diberikan terhadap buku atau karangan, tetapi juga diberikan kepada karya-karya lainnya, seperti resensi film, resensi drama, dan sebagainya. Nah, orang yang menulis resensi disebut dengan resentator. Sebelum menulis resensi, tentu saja resentator harus membaca buku yang harus diresensi itu. Nah, kalau perlu itu buku dibaca berulang-ulang agar memahami dan mengetahui betul arah yang dituju oleh buku tersebut. Lebih baik lagi bila resentator tersebut mempunyai pengetahuan yang memadai berkaitan dengan buku yang direferensi itu. Nah, dengan demikian, resentator dapat menulis dengan secara objektif dan dapat menghindarkan diri dan penilaian yang bersifat subjektif. Nah, langsung saja kita masuk ke materi tentang resensi. Check this out. A few moments later. Tujuan dari resensi buku. Yang pertama yaitu mengetahui kelebihan dan kekurangan buku. Penulis atau reviewer harus mengetahui kelebihan dan kekurangan buku yang diulas. Tujuannya adalah untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan sebuah judul buku, sehingga resensinya pasti akan menjelaskan apa kelebihan yang dimiliki buku tersebut, lengkap dengan kekurangannya. Yang kedua adalah memberikan gambaran umum kepada pembaca. Reviewer harus memberikan gambaran umum kepada pembaca. Resensi juga bertujuan untuk memberikan gambaran umum kepada pembaca, seperti gambaran alur cerita, konflik dalam sebuah buku, cara penulisan menggambarkannya, dan sebagainya. Sehingga dengan selalu membaca, calon pembaca akan mulai mengetahui seberapa bagus isi sebuah buku. Yang ketiga adalah memberikan feedback kepada penulis. Selain memberikan gambaran isi buku, reviewer juga perlu memberikan masukan kepada penulis. Resensi tertulis tentu saja akan diterbitkan dan dimungkinkan untuk dibaca siapa saja, termasuk penulis buku di resensi tersebut. Sehingga reviewer juga bertujuan untuk memberikan masukan, baik berupa kritikan maupun saran kepada penulis. Yang keempat adalah mengetahui
mengapa buku itu diterbitkan. Dengan mengetahui alasan mengapa buku itu diterbitkan, resensi yang ditulis juga bertujuan untuk mengetahui alasan atau latar belakang mengapa sebuah buku diterbitkan, baik diterbitkan atas keinginan penulis atau penerbit. Yang kelima atau yang terakhir, tujuan dari resensi adalah menguji kualitas buku. Seorang reviewer wajib mengetahui dan menguji kualitas sebuah buku. Kita harus membeli atau membaca buku yang akan kita ulas hingga selesai. Baru setelah itu, buku tersebut akan direview dalam bentuk resensi. Selanjutnya adalah unsur resensi buku. Nah, yang pertama itu adalah judul. Untuk membuat pembaca tertarik membaca ulasan buku yang kita tulis, maka kita perlu membuat judul resensi yang kita buat semenarik mungkin. Judul harus sesuai dengan buku yang kita ulas. Nah, yang kedua itu adalah identitas. Selain judul, unsur yang paling penting dalam sebuah resensi buku adalah identitas. Tentunya, buku identitas yang telah disusun oleh resensi. Hal ini penting karena setiap reviewer yang diterbitkan dijamin akan menunjukkan identitas buku tersebut. Tidak hanya berupa judul dan nama pengarang, tetapi juga nomor halaman dan identitas lainnya. Namun, pada dasarnya ada 4 poin unsur identitas secara umum yang dicantumkan dan telah memenuhi unsur identitas dalam kajian, mulai dari judul buku, nama penulis, tahun terbit, dan jumlah halaman. Namun, menambahkan informasi detail lainnya juga tidak menjadi masalah. Justru semakin lengkap semakin baik. Nah, yang ketiga itu adalah ikhtisar. Ikhtisar. Unsur kedua adalah ikhtisar, yaitu ringkasan yang menggambarkan secara singkat isi buku berdasarkan beberapa poin pembahasan dalam buku. Mengenai ringkasan, bentuk, atau teknik penyusunannya akan berbeda antara resensi buku fiksi dan buku non-fiksi. Jadi, gambaran sebuah buku fiksi akan didasarkan pada rangkaian peristiwa yang penting yang penulis cantumkan di dalam buku tersebut. Sedangkan ringkasan buku non-fiksi atau sains berdasarkan intisari buku yang diresensi. Yang keempat adalah isi resensi. Ya, yang tak kalah penting adalah isi resensi. Kita wajib menyajikan isi ulasan sejelas mungkin sehingga membuat pembaca mengetahui isi buku tersebut, sehingga mereka dapat memutuskan apakah perlu membaca atau tidak buku yang kita ulas. Yang kelima adalah kelebihan dan kekurangan. Unsur berikutnya tentu saja kelebihan dan kekurangan buku yang diresensi, namun tidak ditulis sembarangan, melainkan penentuan kekuatan dan kelemahan didasarkan pada aspek-aspek tertentu dalam dunia penulisan, yakni berdasarkan aspek tema, penokohan, atau pengembangan karakter yang dilakukan pengarang, gaya bahasa yang digunakan pengarang, alur cerita seperti apa, dan sebagainya, agar tidak langsung menulis kekurangan buku hanya karena ending buku bikin sedih atau menggantung. Nah, yang terakhir adalah, atau yang keenam, penutup dan kesimpulan. Nah, yang terakhir adalah penutup dan kesimpulan. Di sini kita dapat memberitahu calon pembaca buku yang kita ulas apakah buku tersebut menarik dibeli dan dibaca atau sebaliknya. Berikutnya adalah cara membuat resensi buku. Nah, yang pertama itu kenali dulu semua aspek buku. Langkah pertama dalam menyusun resensi adalah mengenal semua aspek buku terlebih dahulu. Aspek-aspek tersebut meliputi tema buku, deskripsi buku, dan juga jenis buku. Mengetahui aspek ini penting untuk mengetahui jenis buku apa yang akan diresensi dan bagaimana memulai kalimat dalam resensi. Yang kedua adalah membaca buku.
Langkah kedua setelah mengetahui semua aspek buku yang akan diresensi adalah membaca buku. Jadi, jangan hanya membaca sinopsis di bagian belakang buku atau halaman pertama atau bab di tengah yang akan menyampaikan esensi atau konflik dalam buku tersebut. Yang ketiga adalah menandai bagian penting. Selama proses membaca buku, penting juga untuk menandai semua bagian yang dianggap penting, terutama bagian buku yang cocok atau pantas untuk disertakan saat menyusunnya. Bagian penting ini perlu diberi tanda agar tidak terlewatkan untuk dimasukkan dalam ulasan. Yang keempat yaitu membuat sinopsis atau intisari. Setelah membaca dan mengetahui bagian mana dari sebuah buku yang penting dan dapat dimasukkan ke dalam resensi, jadi langkah selanjutnya adalah membuat sinopsis atau menyusun intisari. Penyusunan sinopsis ini kemudian akan dikembangkan sehingga seluruh aspek buku diulas secara detail namun tetap singkat. A few moments later. Itulah materi penjelasan tentang resensi yang dimana kita sering mendengar atau pernah mendengar istilah tentang resensi, akan tetapi kita belum mengetahui atau memahami secara mendalam resensi itu sendiri atau tujuan dari resensi itu dan cara membuat resensi. Demikian dari saya, terima kasih telah menonton video ini. Saya Muhammad Feriawan Rusli, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.